Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya muliakan pimpinan Sekolah Islam Terpadu Al-Fitiah, Bapak dan Ibu, kemudian Ibu Ketua Komite Al-Fitiah, orang tua, kemudian para ustadz dan ustazah, Bapak dan Ibu-ibu, para orang tua, wali murid Sekolah Islam Terpadu Al-Fitiah, kemudian juga bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, dan juga mungkin bapak dan ibu yang mengikuti melalui YouTube Al-Fitiah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian kita pada sore ini dirahmati, direstui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat memahami ilmu yang akan disampaikan, dan insyaallah kita bisa mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, kita mengucapkan salawat Rasulullah SAW, mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang berusaha untuk mencontoh beliau, mencintai beliau, dan berusaha untuk mengamalkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita tentang keluarga muslim ya, yang menjadi contoh atau keluarga harapan. Yaitu, saya ulang juga, ini kita sedang mencoba untuk menimba ilmu dari buku yaitu Al-Baitul Muslimu Al-Qudwa, Amalun Yahtaju ila Amal, yaitu rumah muslim yang menjadi contoh, yaitu sebuah harapan yang memerlukan amal nyata kita. Jadi Bapak Ibu, buku ini disusun oleh Syekh Abdul Hamad Rabi' min ulama'il Azhar Asy-Syarif, dari salah satu ulama Al-Azhar Syarif. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada beliau dengan ilmu yang dia tulis, dan kita coba untuk mempelajarinya pada hari ini. Setelah beberapa pertemuan, mulai dari pertemuan tentang keluarga, kemudian bagaimana hubungan suami istri, hari ini kita masuk kepada materi tentang tarbiyatul aulad. Tarbiyatul aulad, mendidik anak. Nah, jadi bagaimana kita mendidik anak kita. Nah, pada minggu yang lalu, sebagai sedikit reviewnya, dalam mendidik anak
ada beberapa hal prinsip yang perlu kita yakini. Yang pertama, kita idraku anna tarbiyah taufiqun wa hidayatun minallahi azza wa jalla. Jadi kita meyakini dan memahami bahwa pendidikan anak kita itu, pendidikan keluarga itu juga adalah taufik, restu dan petunjuk dari Allah. Ini yang pertama yang kita yakinkan dari kita, bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah tidak beri kita petunjuk. Ya Bu ya, itu yang pertama. Sehingga kita harus berdoa, berharap kepada Allah supaya Allah membuahkan hasil yang baik dalam pendidikan keluarga dan anak-anak kita. Itu Bapak dan Ibu. Yang kedua, kita sudah sampaikan kemarin bahwa an-zamana juz'un minal ilaj, bahwa waktu, prinsip bahwa waktu adalah bahagian dari penyembuhan atau bahagian dari perbaikan. Waktu adalah bahagian dari solusi. Jadi yang namanya pendidikan kadang dia tidak nampak hasilnya hari ini, tapi dengan pendidikan yang panjang akan nampak hasilnya. Begitu juga kita dalam mendidik anak kita. Tidak mungkin kita seperti kalau buat kue, ibu perlu berapa lama waktu ibu, bapak, ibu lah ya, buat kue perlu berapa lama waktunya? 1 jam. Ini ahli buat kue 1 jam ya. Itu tergantung kuenya juga kan? Tergantung kuenya juga. Tapi kalau pendidikan anak tidak bisa seperti itu. Ada proses yang kita lakukan, yang kita lalui, yang kadang anak kita ada melihat anak kita ada masalahnya hari ini, belum tentu kita bisa berikan solusi hari ini selesai enggak. Karena perlu proses. Perlu proses yang kadang dengan berjalannya waktu nanti akan kita temukan jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang kita hadapi. Ada proses. Yang ketiga, Bapak Ibu, prinsip yang kita yakini dalam mendidik anak adalah perlu alaqatun at-takamul bainal abi wal ummi fi tarbiyah. Perlu hubungan yang sempurna antara ayah dan ibu dalam mendidik anak. Jadi Bapak Ibu tidak bisa ayah bawa anak ke barat, ibu bawa ke timur. Gimana jadinya anak? Tidak jadi ibu. Jadi kalau mau diperlu ada visi misi keluarga, ada kita bicarakan antara ayah dan ibu, membicarakan dengan dengan waktu yang nyaman, waktu yang baik, dengan pemikiran terbuka. Ini kebaikan untuk kita dan untuk anak, dibicarakan. Ayah dan ibu maunya anak seperti apa? Kemudian sekolahnya nanti di mana? Atau kita inginkan akhlaknya bagaimana? Kemudian bagaimana cara kita membagi kerja? Ini Bapak Ibu saya muliakan, harus ada pembagian kerja. Karena antara ayah dengan ibu itu punya fungsi yang berbeda di hadapan anak. Maka kalau bisa fungsi ayah serahkan ke ayah, fungsi ibu dilakukan oleh ibu. Jangan kebalik. Kebalik nanti fungsi ayah lakukan ibu, fungsi ibu lakukan oleh ayah. Nggak ini dia, nggak sempurna dia Bapak Ibu yang saya muliakan. Karena masing-masing kita punya tugas yang berbeda. Ini maka dalam pendidikan Bapak Ibu yang saya muliakan, fungsi seorang ayah itu kalau mau belajar memanjat kayu, anak kita belajarnya dengan siapa Bu? Dengan ayahnya.
Kalau mau pergi ke hutan, cari apa namanya untuk belajar bekerja, naik ke loteng, itu ayah yang kerjakan. Walaupun mungkin ada ibu yang bisa, tapi itu jarang-jarang Bu ya. Ada juga, oh saya, ibu bisa bilang saya apa bisa dikerjakan oleh ayahnya, saya bisa gitu, bisa. Tapi secara natural, tabi'inya itu adalah bagian dari ayah yang akan memberikan pendidikan. Nah, wal ummu nab'u hananin wa rifqin. Jadi ibu itu adalah sumber hanan, kasih sayang dan lemah lembut. Jadi kalau antara ketegasan dengan kelembutan juga harus ada dalam anak kita. Ya, siapa yang menjadi sumber kelembutan? Itu ibu. Sehingga memang tak jarang kan kalau anak kita bermasalah, ngadunya ke siapa? Banyak Bu, ke ayah atau ke ibu? Ibu ya. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan, ke ibu ngadunya. Nah, Bapak Ibu saya muliakan, harus ada sinergitas. Kalau boleh sarang, harus sinergi kerjasama antara ayah dan ibu. Nah, jangan nanti ayah nyuruh, ibu larang. Atau sebaliknya, ibu menyuruh, ayah larang. Nah itu nggak jadi Bu. Jangan katakan nanti saya lebih sayang ke anak saya dari suami gitu. Nah, jangan sampai seperti ibu. Ini anak saya yang mengandungnya 9 bulan, saya lebih tahu anak saya. Diucap itu kepada ayahnya. Anda ini Bu. Nah ini kenapa? Karena cara berpikir itu salah. Cara berpikir yang baik pendidikan mana? Ini anak kita gitu. Ini kan mau kemanakan. Dan walaupun ibu mungkin memperlihatkan kasih sayang kepada anak dengan cara yang berbeda antara ayah, bukan berarti asal ayah tidak sayang kepada anak. Karena mungkin ayah punya cara berpikir tersendiri untuk mendidik anaknya. Nah, kalau yang baik tadi adalah adanya musyawarah sehingga bagi kerja. Maka Bapak dan Ibu saya muliakan, itu prinsip perlu kerjasama antara ayah dan ibu untuk mendidik anak. Jangan saling bertengkar atau saling bertolak belakang dalam mendidik anak. Ini yang anak nanti bingung Bapak Ibu, bingung anaknya. Kemudian yang prinsip yang keempat yang minggu lalu kita sampaikan adalah al-hirsu ala bina'is siqah al-aliyah bainal abna taqumu 'ala al-ihtiram wal huruf. Ada semangat yang kuat untuk membangun kepercayaan yang tinggi antara anak dan ibu, dengan ayah dan orang tua, dengan prinsip penghormatan dan kasih sayang dan cinta. Jadi saling menghormati dan ada prinsip cinta dalam pendidikan anak itu. Yang kelima, idrak ahammiyati al-munakh an-nafsi al-mustaqir dakhil al-bait. Kita harus memahami bahwa suasana kejiwaan yang tenang, yang damai, yang ada dalam rumah kita harus ada. Nah, Bapak Ibu, kalau anak kita di rumah dia tak nyaman, itu udah berbahaya. Bagaimana mungkin dia lebih nyaman keluar rumah? Nah, ini mungkin ibu juga perlu evaluasi juga. Nah, jangan, ya belajarlah, kita sama-sama belajar. Kita kan evaluasi, kalau cara begini gimana perkembangan anak. Nah, kalau itu tidak sesuai, belajar lagi bagaimana caranya. Di antaranya adalah memberikan suasana yang kondusif, suasana yang nyaman di rumah, sehingga anak pun bisa tumbuh dengan kasih sayang dan tumbuh dengan semangat yang tinggi. Yang keenam adalah idrak wasail tarbiyah wa asalibiha
wa hiya allati natahaddas anha fi ma yali. Ini yang keenam adalah bagaimana kita belajar dan memahami apa saja wasilah, apa saja sarana dan apa saja cara yang harus kita lakukan untuk mendidik anak. Ini bahasan kita pada kali ini, yaitu bagaimana kita memilih dan memakai sarana dan cara yang tepat dalam pendidikan anak. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Kita lanjut Bapak Ibu. Apa saja sarana atau cara kita yang bisa kita pakai untuk mendidik anak yang sangat berkesan gitu. Nah, ada berapa nih Bu ya? Satu al-qudwah, yang kedua al-'ada, yang ketiga al-qissah, yang keempat apa nih? Al-mauqif awil hadath, yang kelima as-sawab wal iqab wal mukafa'ah wal muaqabah. Ini ada ya. Itu Bapak 5 ya. 5 di antara cara ini. Nah, kita tahu yang pertama apa? Al-qudwah. Nah, ini. Mendidik anak dengan qudwah. Apa arti qudwah Bapak Ibu? Contoh. Mendidik anak dengan contoh. Kalau ibu umpamanya mau ngajar anak buat kue gitu ya, ada anak remaja kita belajar buat kue, ibu ceramah, ibu ceritakan begitu ya, mungkin itu tidak terlalu ini bagi dia, susah dia memahami. Tapi kalau langsung bawa ikut langsung, ini telur sekian buah, ini tepung, ini langsung dikocokkan gini dibuat. Kira-kira mana lebih cepat paham dengan contoh begitu atau dengan teori Bapak Ibu? Contoh. Nah, dalam mendidik anak itu contoh juga sangat menentukan. Namanya itu al-qudwah. Itu dengan contoh. Itu apalagi kalau kita mau menanamkan sifat akhlak yang mulia kepada anak, maka contoh yang paling ini. Contoh, kita ingin menanamkan kepada anak kita tentang kejujuran. Nah, jujur, jangan bohong gitu. Ya. Tapi nanti pas ada tamu datang, kita bilang ke anak kita yang umur 2 tahun, yang baru pandai ngomong, kita tidak mau menerima tamu itu tuh. Nanti bilang, nak, itu ada orang di depan, bilang ya, ibu sedang tidak di rumah. Nanti sang anaknya langsung ke depan, Bu, tadi ibu saya bilang, ibu tidak ada di rumah. Kira-kira ini pendidikan apa? Pencontoh yang berbohong. Karena anak polos dia bilang, ibu saya bilang dia tidak ada di rumah. Nanti dia akan, kalau ini ibu, kalau ini berulang-ulang, ini jadi contoh, jadi sifat bagi anak. Kalau berulang-ulang besok ya beginilah, berarti cara menghadapi tamu, kan gitu tuh. Itu contoh tentang ini, tentang kesabaran umpamanya. Ada contoh ketika terjatuh gitu ya, kita akan melihat apakah kita sabar atau tidak, nampak nanti. Karena ada yang kalau jatuh anak langsung dia yang menyalahkan orang atau maki-maki atau marah-marah. Inilah yang akan dipelajari oleh anak dari kita. Tapi kalau dihadapi dengan kita tenang, coba baca suruh istighfar, astagfirullahalazim, apa yang salah, gimana direnungkan gitu, nanti akan jadi contoh.
Termasuk kalau seorang bapak, ini bapak, anak kita mau kita bawa ke masjid, ya kita ajak, kita ke masjid, insya Allah anak ikut. Anak ikut. Tidak perlu terlalu banyak ini, walaupun dalam praktek nanti bapak ibu tidak semudah juga itu. Kadang juga ada masanya anak kita yang sedang malas atau sedang dia tidak ada semangat, ya udah. Nanti insya Allah kita tunggu dia punya semangat. Tapi terus memberikan contoh yang baik kepada anak, al-qudwah. Contoh kesabaran, contoh akhlak yang baik, contoh cara ngomong yang baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau cara berbicara, biasanya anak belajar dari mana dulu yang pertama? Dari rumah. Dari rumah. Jadi kalau saya melihat ada anak laki-laki ngomong dengan ibunya, anak laki-laki kita, kadang dia ngomong dengan uminya, dengan emaknya, kadang mirip seperti ayahnya ngomong dengan emaknya. Kalau ayahnya kasar kepada ibunya, ada kemungkinan dia akan contoh ngomongnya dengan emaknya seperti itu, kasar. Nah, nanti ke depannya ada lagi nanti. Ke depannya, ujungnya ke depan, ketika nanti dia sudah berkeluarga, ya anak kita yang laki-laki setelah berkeluarga, nanti dia akan bagaimana sikap ayahnya kepada emaknya, begitu pula terkadang dia membuat istri dia. Nah, ini proses yang dihadapi kita. Begitu juga Bapak Ibu yang muliakan, anak perempuan kita, bagaimana kadang emaknya ngomong dengan ayah, maka anak perempuan kita kan ngomongnya juga sama kepada ayah, seperti itu juga. Nah, ujung-ujungnya nanti ketika dia sudah berkeluarga, dia akan banyak meniru cara ibunya menghadapi ayah. Nanti begitu juga dia bagaimana dia menghadapi suaminya seperti itu. Kira-kira ada benarnya enggak itu ibu? Bahwa anak itu kadang banyak meniru orang tuanya. Kalau anak laki-laki mungkin ke ayahnya, kalau anak perempuan ke ibunya. Nah, jadi Bapak Ibu saya muliakan, contoh. Kadang kan kalau umpamanya contoh pendidikan juga kepada anak, kalau kita mau anak kita nanti ketika kita tua, anak kita berbakti kepada kita, anak kita melayani kita, anak kita menyayangi kita, anak kita berbuat ngomong yang baik kepada kita, Bapak dan Ibu, kira-kira mau enggak kita nanti setelah kita tua, anak-anak kita ini pada baik dengan kita? Mau ya? Mau enggak kita bawa nanti ketika kita tua, anak-anak kitanya nanti yang masih di SD, di SMP, SMA ini, mereka yang akan melayani kita? Mau kan? Mau. Tapi apa yang akan terjadi kalau memang kita tidak melayani orang tua kita hari ini? Nah, kita yang umur 50-an, umur 40-an, punya orang tua umur 60, 70, kita tidak layani, atau kita kasar kepada mereka, apalagi, atau kita sering bentak-bentak, atau kita tidak sabar melayani. Kira-kira apa yang akan terjadi kepada anak kita besok? Dia akan mencontoh orang tuanya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kadang sikap kita kepada orang tua kita kadang perlu tengok juga, nanti akan menjadi pelajaran bagi anak. Itu yang namanya pendidikan dengan qudwah, contoh. Nah, sama dengan sebaiknya juga nanti kan pendidikan yang diterima oleh anak kita di sekolah, kita juga sebagai ibu, sebagai ayah juga belajarlah juga untuk bisa melakukan apa yang diharapkan
oleh sekolah kepada anak-anak kita. Itu namanya pendidikan dengan qudwah. Nah, untuk qudwah, untuk contoh yang paling sempurna, memang kita juga akan, ya sebagai ayah ibu tentu akan bilang, Ustaz, kita ini masih banyak salah, kita ini belum sempurna. Ya udah, berarti kan kita kadang kalau kita salah, kita ngaku salah kepada anak. Jangan kalau salah deh berusaha untuk nyari alasan itu benar gitu. Padahal anak kita sudah ketemu dia ini tidak benar ini gitu. Nah, kita bisa sampai bahwa contoh yang sempurna itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Ya kalau orang tua mungkin banyak kurang, ustadz mungkin juga banyak kurangnya dan ininya. Itu bagaimana mendidik anak dengan contoh. Jadi kadang kalau kita mau bawa anak kita untuk bekerja, kadang langsung aja kita kerja dulu bawa sambil ini. Itu Bapak Ibu saya muliakan. Yang kedua, aneh ini. Cuma ada dalam contoh ini yang ditekankan oleh pengarang ini adalah, saya bacakan Bapak Ibu ya, apa penekanannya. Kama yanbaghi at-tarkis ala islahi waladihi ma'al akbar li'anna al-asghara yuhaki adata ma yaf'aluhu al-akbar wa yaktabisul katsir min sifatihi wa adatihi. Kata Bapak Ibu semuliakan, kata penulis ini, sebagaimana harus adanya tarkis, harus adanya konsentrasi kita, perhatian yang kita yang besar untuk memperbaiki mulai dari anak yang tertua. Nah, ini harus ada konsentrasi yang besar kita untuk bagaimana anak kita yang tertua, yang paling besar, untuk kita didik berbaik betul. Kenapa? Karena anak-anak yang kecil kita, anak yang kedua, ketiga, keempat, umpamanya yang seterusnya, dia akan mencoba untuk meniru kebiasaan yang dilakukan oleh anak kita yang besar. Ini Bapak Ibu saya muliakan. Dan dia akan mencoba untuk menyaring sifat-sifatnya. Jadi kan banyak anak-anak kita larang anak kita yang kedua, nak jangan begitu nak. Apa kata anak kita? Abang kok boleh. Kita larang ada yang ketiga. Ya itu, dia bilang, kakak kok bisa? Kakak kok boleh? Nah, Bapak Ibu saya muliakan, saya masih ingat Bapak Ibu, walaupun ayah waktu itu merokok, tapi alhamdulillah saya di kampung waktu itu kalau rata-rata anak-anak SMP itu merokok. Nah, kan itu. Jadi waktu itu pas hari raya, saya karena mau ikut gengsi-gengsi dan kawan-kawan beli juga rokok gitu, beli rokok gudang garam gitu tuh. Pas saya coba langsung batuk-batuk saya gitu. Akhirnya batuk-batuk saya punya kesimpulan nih rokok tidak baik. Akhirnya sekali itu saya rokok sebentar lagi. Sementara kawan yang lain dengan semangat dengan gayanya apanya semangat untuk beli rokok apa gitu. Padahal baru kelas 6 SD, sekarang baru kelas di SMP gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian terjadi karena saya itu saya ada batuk-batuk langsung dan alhamdulillah saya campakkan, saya yakin ini rokok tidak bagus. Akhirnya apa? Sampai sekarang saya tidak merokok dan saya punya adik bertiga laki-laki. Adik saya bertiga laki-laki, alhamdulillah sampai hari ini juga tidak merokok. Mungkin ada pengaruh abang atau kakaknya tidak merokok. Nah, ini Bapak Ibu saya muliakan. Jadi ada di sini disebutkan orang tua harus memberikan perhatian yang kuat untuk mendidik anak yang besar ini. Nah, atau terlambat Ustaz ya,
tidak, sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk ini. Kalau tidak juga berarti kalau mau apa ya terus ke anak yang kedua, ketiga gitu. Kenapa? Karena biasanya itu akan menjadi contoh bagi adik-adiknya. Itu al-qudwah Bapak Ibu. Kita lanjut kepada ada dalam pepatah Arab Bapak Ibu mengatakan lisanul hali antaqu minal maqal. Lisanul hali antaqu minal maqal. Pengaruh lidah lisanul hal bahasa Arab itu artinya yang kita pekerjaan nyata yang kita buat itu kadang lebih bagus sampainya daripada ucapan. Artinya sama tadi ibu tadi kalau contoh tadi ibu tengokkan langsung bagaimana memasak gulai umpamanya itu lebih bagus kadang langsung daripada ibu bilang campur ini banyak apa kan? Enggak. Tapi kalau langsung ini bawa sini ini ambil ini buat itu namanya apa yang kita kerjakan terkadang itu lebih bekasnya yang dilihat oleh anak lebih. Ini Bapak Ibu saya muliakan, maka kalau ada terjadi pertengkaran antara ayah dan ibu, kalau bisa jangan di depan anak-anak, karena pengaruhnya besar kepada anak. Kadang dia juga permasalahan orang tua yang mau dipikirkan oleh anak umur 3 tahun nggak bisa juga, tapi akan ada pengaruh kepada diri mereka. Itu cara dan sarana yang pertama al-qudwah, yaitu contoh. Nah, kalau contoh yang baik pengaruhnya, kalau contoh yang buruk tentu akan memberikan pengaruh yang buruk. Kedua, Bapak Ibu saya muliakan, ada namanya al-'adah, pembiasaan. Nah, pembiasaan ini ya itu tentu dari kecil. Kalau ini tak ada dalam buku ini Bu ya. Itu kan ada pepatah kita. Kalau kita mau mematuk buluh ya buluh namanya Bu, bambu. Ya. Buluh ya. Kalau kita mau mematuk buluh itu harus dimulai dari rebung. Kan kalau dari rebungnya itu mau dibelokkan, mau dicondongkan ke kiri, dicondong ke kanan, mau diputar, mau diapakan itu kapan bisanya Bapak Ibu ketika dia masih kecil. Bulu. Waktu jadi rebung itu ditata bisa dia. Tapi kalau sudah jadi bulu kuat itu agak itu hati-hati mengaturnya. Kenapa? Kalau ditarik betul nanti bisa dia kalau bahasa Bangkinangnya malordiong Bu ya. Apa bahasa kita itu Bu? Bahasa Indonesianya apa tuh? Meleding enggak? Mental ya Bu ya. Mental. Ini maladiong Bu ya. Artinya ketika kita tarik kalau udah jadi bambu, kalau kita tidak hati-hati menariknya kita akan bisa tertampar kena bambu itu. Anak-anak kita juga kalau sudah remaja, kalau sudah dia ini ya kapan mulainya? Mulai dari pembiasaan itu dari kecil. Pembiasaan kebaikan dari kecil. Bapak Ibu saya muliakan, karena anak-anak kecil ini juga wassabi, kata Imam Al-Ghazali sebutkan di buku ini, wassabi amanatun inda walidayhi wa qalbuhu tahir jawharatun nafisa. Kata Imam Al-Ghazali, anak kita itu adalah amanatun inda walidayhi, adalah amanah yang ada di tangan dua orang tuanya. Wa qalbuhu at-tahira, hatinya yang bersih itu adalah merupakan permata yang berkilau atau permata yang berharga. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya
ya hias perhiasan, permata kah, berlian yang berharga, kira-kira dijaga enggak Bapak Ibu? Ibu lah gitu. Emas dijaga Bu ya? Dijaga baik? Baik. Mahal harganya. Itu baru emas kita, Pak. Apalagi kalau ditambah ya ada mutiaranya, berliannya. Dijaga betul. Nah, anak kita itu disebutkan juga jauharatun nafisa, adalah permata yang berharga. Fa in uwidal khair, jika dia dibiasakan dengan kebaikan dan dia ajarkan kepada dia kebaikan itu, maka dia akan tumbuh nasya'a alaihi. Dia akan tumbuh dengan kebaikan. Dan wasa'ida fid dunya wal akhirah. Kalau kita biasakan kebaikan kepada anak, dia akan tumbuh dengan kebiasaan itu, dan insya Allah juga anak akan berbahagia, anak akan senang, anak akan tentram kehidupannya dunia dan akhirat. Siapa yang memulainya? Dari orang tua yang menanamkan sifat membiasakan kebaikan kepada anak. Anak kalau biasa disiplin di rumah, insya Allah keluar disiplin dia. Biasa bersih, biasa peduli, dibiasakan peduli dengan keluarga, dia akan peduli. Ya, mungkin ini yang ibu, bapak perlu tanamkan kepada anak, peduli juga dengan keluarga, peduli dengan tetangga. Itu sama karena peduli dengan diri dia sendiri. Karena ada anak kita yang ngurus diri sendiri tidak, kadang tidak beres dia. Kita sudah bilang, tapi ya walau bagaimanapun keadaan anak kita tetap harus membiasakan kebaikan kepada dia. Nah, walaupun hari ini belum nampak, ya kita terus mendidik mereka, insya Allah ketika satu saat nanti akan ada kebaikan yang dia terima. Itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, ada di buku ini dibuat pertanyaan. Kalau sempat orang tua ketika anak masih kecil tak sempat mendidiknya, mamanya, Ustaz, waktu anak saya yang pertama dulu itu ekonomi sedang susah betul. Ayahnya ada pergi ke merantau pula. Saya tinggal dengan anak, tidak sempat didik anak, tidak sempat memberikan kebaikan, sehingga akhlaknya kadang tidak bagus, sholatnya kadang tidak lancar, kadang dia ngomongnya kasar dan sebagainya. Padahal dia sudah umur SMP, sudah umur SMA. Apakah berhenti mendidiknya? Tidak juga. Nah, cuma karena dia belum terbiasa, maka Bapak Ibu bagaimana mengatasi anak-anak kita yang bermasalah ketika sudah mungkin remaja? Ini Bapak Ibu yang saya muliakan, disebutkan ada 3 metode yang harus kita lakukan untuk memperbaiki sifat anak-anak kita yang sekarang sudah terlanjur agak besar. Ya mungkin dari SMP, dari SMA. Ketika itu, atau mungkin juga sudah bersuami, sudah beristri, anak kita itu, gimana caranya Bapak Ibu yang saya muliakan? Untuk membenarkan mereka ada cara disebutkan di sini, ada 3. Yang pertama, ar-rabtu bil aqidati litawalladus syu'ur bil muraqabati wal khasyati minallah fis sirri wal alan. Jadi kalau ada anak kita atau mungkin juga keluarga kita, suami kita, istri kita, kalau ada yang salah dari kehidupan dia, maka belum terbiasa dengan yang kebaikan umpamanya, maka cara di antara yang kita lakukan adalah mencoba menghubungkan dengan akidah. Ya, kita kalau kamu ceramahnya gini kan, kalau kamu lakukan ini nanti, ini kan salah. Allah Maha melihat. Ada kiri kanan kita ada malaikat, di kiri ada juga malaikat yang nyatat gitu, kan itu. Perasaan ini yang perlu kita tanamkan kepada anak kita. Kalau kamu buat kebaikan, nanti akan dibalas kebaikan. Kalau keburukan yang dia lakukan, juga keburukan yang akan diterima. Jadi tadi saya ada cerita dengan imam masjid, kebetulan saya khutbah di dekat sini.
imam masjid sini. Jadi dia cerita tentang waktu itu anaknya dibawa pamannya sampai kayak naik motor, sudah tuh di jalan mungkin ada masalah, jatuh sehingga kakinya lecet kakinya, sakitan dia, sehingga ditanya orang tuanya mencoba untuk ini introspeksi lah ya, diajak anaknya introspeksi, ya kamu sabarlah menghadapi kaki sakit itu. Tapi biasanya katanya Allah negur kita itu kalau kita salah. Nah ini pula kata orang tuanya, coba ingat-ingat apa kira-kira kesalahan atau dosa kamu tadi. Jadi anaknya coba ingat gitu, ingat rupanya, oh iya kata anaknya, ya ayah tadi sebelum berangkat sama paman tadi, naik motor sama paman tadi itu, saya kesal dengan kawan main bola, sehingga bola itu saya tendang ke hutan, ke apa namanya, semak itu. Bahwa karena kesalahan saya dengan nama, saya tendang bola itu ke semak-semak itu, sehingga kesusahan kawan mencari atau mengambilnya. Setelah saya tendang semak itu, saya pergi naik motor. Maka kata orang tuanya tadi, mungkin itu teguran dari Allah Ta'ala, kaki kamu langsung kena tegur langsung. Kamu tadi tendang bola kesal, tegur langsung kena jatuh, kena lecet kan? Itu contoh bagian dari dialog yang akan memberikan kesan yang baik kepada anak. Kemudian apa? Kita harus menanamkan kepada anak tadi dengan apa namanya, pelajaran akidah tadi, yang dimana ada namanya muraqabatullah. Apa Bapak Ibu? Muraqabatullah. Allah akan mengawasi kita, dan harus tanamkan rasa takut kepada Allah pada waktu kita sendiri dan waktu bersama orang lain, waktu ramai. Ini Bapak Ibu saya muliakan. Nah, sifat ini harus kita tanamkan kepada anak kita, kepada keluarga kita, bahwa Allah Maha melihat. Jadi memang ayah, nak, ini kan nih Bapak Ibu, balik tadi yang prinsip pertama tadi kan hidayatu min Allah. Kira-kira siapa di antara kita, dari antara ibu-ibu, di antara bapak-bapak yang bisa menjaga anak 24 jam? Ada Bu? Hah? Kita bisa jaga anak kita 24 jam. Ada enggak? Kan ada kan? Nah, ketika itu siapa yang bisa ngontrol anak 24 jam? Enggak ada Bu ya? Itu kontrol anak Bu, paling kontrol suami. Ya Bu. Ini bisa Ibu kontrol suami 24 jam? Kasih CCTV dia ada? Atau tanam chip di badannya atau di tasnya gitu, sehingga terlacak? Tidak bisa juga. Sekarang juga, oh ya sudah ada Ustaz program HP, kemana dia pergi ada di kontrolnya di HP saya. Tidak bisa juga, karena HP-nya digantinya kan gitu. Gitu juga kepada anak. Kita nggak akan bisa mengatakan kepada anak kita akan mengontrol anak kita 24 jam. Tidak bisa. Maka kita harus tanamkan kepada anak kita, nak, ma, ayah, ibu, umi, abi memang tidak bisa lihat kamu 24 jam, tapi Allah Ta'ala melihat. Allah Ta'ala tahu, malaikat mencatat. Ini yang juga harus yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Yang kedua, kita namanya ta'riyatul munkar wal syarri liyaqtani'a al-kabir bitarkil mafasid wa takhalli 'anil razail wa itma'innu li hajri kulli ma huwa asim. Jadi Bapak Ibu saya muliakan, kadang ada juga perlunya kita membeberkan kepada anak kita. Umpamanya, contoh anak kita suka maki-maki orang, umpamanya kan, atau suka membuli orang umpamanya. Nah,
kita harus sampaikan kepada dia, nak, kalau kita bully orang itu banyak bahayanya. Nanti orang itu bisa balas dendam. Nanti orang tuanya nanti marah. Atau nanti umpamanya nanti itu kamu nanti kalau kamu biasa membuli orang, nanti kamu akan ada orang lain akan membuli kamu. Ini kan bahaya. Contoh, ada anak kita yang terlanjur bergaul bebas umpamanya, atau mungkin sudah sudah kemana-mana, belum suami istri tapi sudah seperti suami istri umpamanya. Maka kita sampaikan kepada anak kita itu bahayanya. Apalagi anak perempuan kita atau anak laki-laki sama, bahayanya, nak, kalau sempat kalian berapa ini bahaya, kamu baru SMA umpamanya kan, itu juga kuliah, belum bisa tanggung jawab dan sebagainya, atau bagaimana, nanti bahayanya kalau terjadi zina gimana, sampaikan bahaya itu membeberkan bahaya dan mudarat dosa atau maksiat yang dilakukan oleh anak. Sampaikan kepada mereka, ini bahayanya. Karena kalau ditarik betul tidak bisa juga. Artinya dikurung anak di rumah tidak mungkin. Bu ya, anak kita sekolah, tidak mungkin dikurung. Apalagi kalau anak kita sudah kuliah, kuliahnya kadang depan kita aja tidak bisa kita ini. Apalagi kalau kuliah sudah di Padang, kuliah di Jakarta, kuliah di mana gitu. Nah, ini dialog bahwa memang kalau kamu menjaga diri, insya Allah kamu akan bertempat yang terbaik. Saya Bapak Ibu ada pengalaman apa dulu waktu saya punya adik perempuan satu. Adik perempuan. Jadi ketika dia kuliah, itu kan juga banyak itu kawan-kawannya yang mengajak, mungkin bahasa kita bercewek ya Bu ya, atau pacaran gitu, atau ada kawan-kawannya yang ini menjodoh-jodohkan gitu. Nah, karena adik ini tinggal dengan saya bilang, kamu udah besar. Kamu udah besar, kalau kamu bercewek gitu ya, berpacaran ya enggak bisa kami larang. Enggak bisa kami larang. Kenapa? Karena kamu udah kuliah. Dan kami tidak bisa jaga. Terus gimana? Cuma saya bilang, karena saya panggil anak, kalau kamu bisa menjaga diri, kemudian kamu bisa tidak punya janji-janji dengan orang lain, laki-laki lain, saya janji sebagai abang, saya janji akan insya Allah akan membantu cari jodoh kamu. Itu betul Bapak Ibu. Dia coba menjaga dan dia tidak ada ikatan dengan laki-laki lain. Ketika selesai dia wisuda, saya pun sebagai abang bekerja untuk mencoba mencarilah bujang-bujang mana yang cocok gitu. Nah, alhamdulillah ada di list nama saya hubungi, alhamdulillah yang jadi suaminya sekarang. Ya, suaminya sekarang. Dia calon suami itu sedang doktor di Sudan, Bu. Yang suaminya, dia baru tamat S1 di UIN. Artinya apa? Saya mencoba untuk menyampaikan bahwa kalau kamu melakukan kebaikan, akan ada kebaikan yang di ini. Nah, anak kita juga, kalau anak kamu nanti bisa menjaga diri, sekolah yang baik, selesai kuliah kamu, insya Allah kamu akan mendapatkan jodoh yang baik kalau kamu baik. Nah, itu contoh Bapak Ibu, dan itu disampaikan kepada anak-anak kita. Nah, kalau kamu ya anak-anak mabuk, kadang judi, kadang namanya ada yang ini ikut perdagangan yang tidak jelas gitu, sampaikan ini bahayanya begini. Nah, itu sehingga anak bisa berpikir, mudah-mudahan tersentuh hatinya. Yang ketiga Bapak Ibu saya muliakan, taghyirul bi'a al-ijtima'iyyah ghairus sahihiyah, mencoba untuk merubah lingkungan yang tidak sehat. Jadi kalau ada lingkungan yang tidak sehat untuk anak-anak kita, carikan lingkungan yang sehat untuk anak.
Maka Bapak Ibu, kadang kalau kita punya uang ya, kalau punya uang Bu, artinya kalau lingkungan itu tidak baik, pindah Bu, buat rumah tempat lain yang lingkungannya lebih baik. Kalau punya uang tadi Bu ya, atau apa gitu. Artinya kalau anak kita ini nanti, kalau ini Pak, rumah kami terjadi ini udah, kalau memang akan membahayakan ke anak, tinggal sewakan rumah itu, sewa rumah lain umpama. Kalau harus membayar, karena bi'ah itu lingkungan yang baik perlu kita berikan kepada anak. Kalau tidak juga, ya tadi sekolah kan Ibu Bapak Ibu yang muliakan, sekolah, cari sekolah yang baik untuk anak. Nah, kami tidak bisa mengelolakannya yang kalau ini gini kan, dananya besar atau gimana lah gitu ya, tidak sampai ekonomi kami ya sudah, berarti ibu jadi guru yang baik untuk anak. Kemudian cari, kalau perlu sekali-sekali bapak ibu pergi ke pengajian, umpamanya seperti di sini kan ada bapak ibu yang sekarang di YouTube, sekali-sekali datanglah ke Al-Fitiha nih, gitu. Atau hari Ahad ada kajian di masjid mana, bawa anak kita, bawa istri kita pergi ke sana, itu juga memberikan lingkungan yang baik. Maka kata Rasulullah itu, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may khalil. Seseorang itu atas sesuai dengan agama kawannya, maka hendaklah dia melihat siapa yang dia jadikan teman. Jadi kalau ada konsep Bapak Ibu memilih teman itu tak boleh terpilih-pilih. Kita tak boleh milih-milih teman. Betul tak ini Bu? Kita tidak boleh memilih-milih teman. Pernyataan ini betul tak Bapak Ibu? Tidak betul. Karena kalau tidak milih-milih teman, nanti semua jadi teman. Yang baik jadi teman, yang buruk jadi teman. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, memang harusnya milih teman. Kalau bisa anak-anak kita juga dipilih, carikan kawan-kawan yang baik, lingkungan yang baik, didukung gitu untuk berteman yang baik. Karena bagaimanapun pengaruh teman ini akan ada pada anak kita. Itu diantara Bapak Ibu saya muliakan, bagaimana kita mendidik anak kita juga memberikan lingkungan yang baik kepada anak-anak kita. Kadang juga kan kalau memang ada yang ini ya, ada kadang yang punya rumah Bu ya, rumah luas, ada ruangan, kadang bisa ini kan, kenapa tidak kalau umpamanya dijadikan rumah itu tempat anak-anak mengaji. Nah, Ibu punya rumah itu separuh anak ngaji. Kalau ada ustadz yang, kalau kita punya uang, kenapa tidak undang ustadznya, kita gaji ustadznya ngaji, anak-anak ngaji di salah satu ruangan rumah di Grace atau gimana gitu ya. Kemudian panggil anak-anak untuk ngaji di situ, buat rumah Quran. Ini Bapak Ibu sekalian, pengaruhnya kepada anak akan apa? Karena anak akan melihat bahwa ibu saya itu perhatian kepada Al-Quran, ibu saya perhatian kepada agama, maka anak juga akan terlatih seperti itu. Bapak Ibu saya muliakan, saya ada ingat ini paman istri saya, ya, Ibu Ita ya, dia almarhum Pak Ci Marzuki namanya. Dia Bapak Ibu, dia di Tembilahan, dia kepala dinas rahimahullah ya. Dia ini dia jadi ketua LPTQ di Tembilahan. Ketika jadi ketua lembaga pengembangan tilawat Quran itu Bapak Ibu, ada anak umur 5 tahun tapi sudah hafal 10 juz. Itu anak itu digendongnya gitu, digendong disayangnya, sehingga anak dia sendiri cemburu. Anaknya sendiri cemburu. Anak aja itu anak ayah aja nggak ada begitu, kok dia bu anak orang lain kok disayang-sayang betul, digendong, di apa gitu, dibawa jalan. Akhirnya anaknya cemburu anaknya. Tapi Bapak Ibu,
apa yang dilakukan oleh ayah tadi rupanya tertanam ke anak bahwa ayah saya senang kalau saya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi anak kita kan ibu saya rupanya senang kalau kami seperti ini. Akhirnya di antara anaknya ada anaknya yang memang satu orang yang hafal Quran 30 juz dan sudah selesai kuliah dari Mesir gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini cara berpikir dalam pendidikan seperti ini karena kita juga harus memberikan perhatian bahwa kita senang kepada kebaikan. Itu kita kalau bisa kita tengokkan kepada anak kita bahwa kita senang kalau ini kebaikan. Nah, tadi kalau bisa Bapak Ibu punya rumah atau punya uang, kenapa tidak? Ini tadi kan sewa buka kajian Quran di rumah gitu. Nah, itu kan barokah juga rumahnya. Itu contohnya. Atau ibu yang bisa ngajar ngaji. Ada anak-anak tetangga, panggil anak-anak tetangga itu yang mereka mungkin tak ikut ngaji ke masjid, kemana ibu ajar di rumah ibu. Sudah, tidak usah berpikir orang harus bayar. Kenapa? Karena tidak ngajar ngaji ibu juga maghrib itu menjelang isya habis juga waktunya. Ibu ajar anak-anak tetangga ngaji, tidak harus bayar, insya Allah barokahnya ada. Jadi kadang dalam kehidupan Bapak Ibu saya muliakan, tidak mesti kita menghitung 24 jam kegiatan kita itu ada duit. Ini kerja ini harus ada duit, ini harus ada duit, tidak. Karena kadang kita memerlukan keberkahan dari kehidupan kita. Ini Bapak Ibu saya muliakan. Jadi bagaimana kita menyiapkan lingkungan yang baik kepada anak-anak kita. Yang kedua dengan kisah, banyak membaca cerita-cerita yang baik. Kadang kita untuk memperbaiki anak kita, memperbaiki istri atau suami kita, dan mesti kita juga langsung ke topik bahwa nonton cerita yang baik misalnya. Kalau tidak bisa cerita langsung, kan ada YouTube sana, ada film-film yang ada kesan baiknya gitu. Ini sama-sama. Akhirnya nanti akan masing-masing introspeksi diri. Atau kisah baca buku bersama gitu. Atau kalau ibu kepada anak ini, ibu langsung yang cerita-cerita yang menginspirasi gitu. Itu dua. Yang ketiga as-sawab wal iqab. Perlu ada penghargaan, dorongan, dan juga mungkin hukuman. Ada masanya menghukum. Tapi saya rasa sampai disitulah dulu mungkin untuk kita pada sore ini. Ada kalau menjelang 15.30 ada 6 menit Ibu. Anda Bapak, ada yang mau bertanya silakan. Nah, ada yang bertanya silakan. Ya, kalau tidak berarti insyaallah tinggal mudah-mudahan ada hal yang ibu bawa pulang lah, bapak-bapak bawa pulang untuk pendidikan anak, semangat kita yang tinggi untuk anak kita, untuk keluarga kita menjadi baik. Kenapa? Bapak Ibu tadi dibilangkan amanah ya Bu ya. Anak ini juga bukan sekedar amanah tapi aset kita. Kalau anak kita jadi baik, insya Allah ketika kita meninggal dunia pun dia akan jadi aset. Ngalir doanya Bapak Ibu, ngalir doa. Nah, silakan. Ada pertanyaan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Ini bapak-bapak ya, ini bapak-bapak ini ada ini dari ibu-ibu yang mendengarkan kajian ini banyak ibu-ibu gitu. Ya, kalau sekarang bapak-bapaknya bertiga, ibu-ibu ini.
Nah, bagaimana supaya ini sampai juga kepada bapak? Jadi bapak ibu, pakailah konsep liyuballighul asyahidu al-ghaib. Hendaklah yang hadir, yang mendengar menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi kalau memang nampaknya ada di YouTube ya Ustaz ya, tinggal ibu bilang ke bapak nanti, Pak, kita nonton kajian Ustaz Akmal lah di ini gitu kan, contoh. Kan bisa juga Bu ya, nanti didiskusikan. Nah, ini ada dia Ustaz bilang begini. Itu di antaranya. Walaupun mungkin, tapi carilah. Jangan dipaksakan kepada capek-capek, betul, cari waktu yang cocok juga gitu. Jangan kalau lagi tidak mood karena bapak tidak mood ya tidak usah ini. Tapi cari waktu yang cocok mungkin, atau ibu sampaikan poin-poin yang diinikan. Karena juga bagaimanapun seorang bapak, seorang ayah tentu ingin kebaikan kepada anaknya, sebagaimana ibu juga ingin kebaikan kepada sang anak. Insyaallah. Tidak kalah juga bapak-bapak juga, tapi mungkin caranya yang mungkin beda. Dan untuk kajian memang ya, kalau wirid ibu-ibu banyak Bu ya majelisnya, tapi wirid bapak-bapak di wirid umum aja. Itu memang kondisi lah seperti itu. Tetapi insya Allah juga dengan dialog dengan ini ibu bisa menyampaikan kepada bapak, atau mungkin juga bisa secara langsung, bisa tidak langsung. Itu Bapak Ibu sekalian. Ada yang lain? Kalau tidak ya mulai dari sekarang. Nah, ibu berdoa untuk anak ini mulai kapan Ibu? Hah? Bapak berdoa untuk anak Bapak itu mulai kapan Pak? Hah? Jadi mohon maaf Bapak Ibu-ibu, ya, kita mendoakan untuk anak kita ini Bapak Ibu, mulai kita mau proyek membuatnya Bu. Ya, mohon maaf, mulai proyek buat anak itu sudah ada doanya. Maka kalau ada Bapak Ibu, ya, kalau Bapak tidak hafal doa, Ibu baca, suruh Bapak, Ibu yang hafal suruh Bapak yang baca doanya. Karena tadi ada Ustadz yang tukang ruqyah tadi Bu, yang ketemu saya Ustadz tukang ruqyah itu, dia bilang masih banyak bapak-bapak pasangan suami istri tak hafal doa. Padahal doa ini menentukan hasilnya. Ya Bu ya. Saya tak usah baca doanya Bu, biar Ibu cari sendiri ya. Bapak cari sendiri gitu. Nah, kalau masih ada mulai dari proses pembuatan anak ini belum ada doa itu, atau harus dibaca itu. Dihafal kalau gitu, dihafal. Jangan ditulis pun di dinding. Kalau ditulis di dinding nanti anak TK hafal nanti dia. Anak kita itu yang hafal kan? Kenapa ditanya sama guru TK-nya? Ini doa apa? Doa mau makan kata mak saya katanya. Akan lebih payah lagi. Ini Bapak Ibu sebenarnya mulainya dari, sehingga kalau doa ini dibaca, insya Allah akan melindungi hasilnya. Nah, Ibu carilah sendiri Bu ya. Saya tidak cocok juga baca doa, karena kecuali kalau kajian khusus boleh juga, tapi ini udah di ujung. Kita berdoa mulai dari tadi ya, di samping doa-doa lain untuk anak, dan jangan lupa, dan jangan jangan pernah bosan berdoa. Jangan pernah bosan berdoa untuk keluarga, untuk kebaikan anak-anak dan cucu kita. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk tetap mendapatkan keluarga yang baik, insyaallah, anak-anak yang soleh dan soleha, dan keluarga yang soleh dan soleha, insyaallah. Itu saja. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna
lil muttaqina imama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.